Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berisi Samuel Evan, Aditya Ananda, dan Renaldo Anggara. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. UMKM merupakan salah satu elemen penting bagi penopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada periode kuartal 1 2001, menyebutkan bahwasannya UMKM saat ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan terdapat kurang lebih 64,2 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kontribusi senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM bukanlah suatu hal yang baru. UMKM telah lama ada dan menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama bidang ekonomi. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang menimpa banyak negara. Ketika itu, UMKM lah yang menjadi penyelamat perekonomian bangsa ini ketika banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut dan gulung tikar karena terpaan krisis moneter pada tahun 1998. Hal ini menjadi indikasi bahwa UMKM memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi krisis ekonomi, hingga akhirnya saat ini UMKM menjadi menjelma elemen penting bagi ekonomi Indonesia. Yang kedua ada rumusan masalah. Penelitian serta pengamatan yang dilakukan terhadap proses manufaktur pengolahan logam di Haryono Jaya bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja proses manufaktur yang ada di UMKM Haryono Jaya dan bagaimana UMKM Haryono Jaya dalam melakukan proses manufaktur untuk memberikan pelayanan jasa dan pengolahan logam menjadi barang jadi dan setengah jadi. Yang kedua, bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan oleh suatu UMKM berjenis pengolahan logam dalam mendukung pengolahan logam dan prosesnya. Setelahnya tentang tujuan. Berdasarkan perumusan masalah, serta hal-hal yang erat kaitannya dengan proses manufaktur, pada pengamatan yang telah dilakukan, peneliti berusaha untuk mendapatkan dan mencapai tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan melalui pengamatan yang telah dilakukan untuk mengetahui apa saja proses manufaktur yang ada di UMKM Haryono Jaya dan bagaimana proses manufaktur tersebut dapat dilakukan serta untuk mengetahui media apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses manufaktur. Selanjutnya tentang manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut. 1. Bagi literatur diharapkan mampu menjadi sumber wawasan baru, sumber referensi, serta dasar penelitian untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bagi pelaku usaha diharapkan mampu sebagai masukan serta pedoman bagi pelaku usaha dalam mendirikan bisnis pengolahan logam. Selanjutnya adalah landasan teori. Secara umum, proses produksi merupakan suatu aktivitas yang merubah suatu bahan baku, yaitu logam atau non-logam, menjadi suatu produk, yaitu jadi atau setengah jadi, dengan memanfaatkan sumber daya, yaitu mesin, alat bantu, manusia, dan lain-lain. Teknologi, mesin, dan peralatan pendukung serta berbagai cara pengerjaannya direncanakan dan digunakan untuk keperluan proses produksi. Tetapi hal ini dilaksanakan apabila telah mempelajari rancangan produk yang akan dibuat atau diproses. Selanjutnya ada profil UMKM. UMKM Haryono Jaya merupakan UMKM yang sudah berdiri sejak Maret 2017. UMKM ini terletak di Jalan Pantaran, kilometer 5, Ampel, Boyolali. Alasan berdirinya bengkel murni untuk kegiatan usaha. Kegiatan usaha bengkel ini berupa perbaikan servis sebagai kegiatan utamanya dan penjualan suku cadang spare part sebagai usaha penunjang bengkel ini.
Namun seiring perkembangannya bengkel ini juga menerima siswa SMK yang ingin melaksanakan PKL. Tenaga awal berdirinya bengkel ini adalah 2 orang, semuanya lulusan SMK. Hingga saat ini total karyawan mencapai 4 orang. Proses perekrutan karyawan bengkel ini dengan melakukan uji coba langsung oleh pemilik bengkel. Perkembangan omset tidak diketahui pasti karena pemilik sendiri tidak menyebutkannya. Ini adalah dokumentasi dengan UMKM tersebut. Selanjutnya tentang alat dan bahan. Yang pertama ada kuas, yang kedua ada matabor, yang ketiga ada jangka sorong, lalu ada kunci L, baja lunak, ada mesin bor, selanjutnya kunci Inggris, mesin bubut, kunci cak, amplas, dan kunci perkakas. Selanjutnya adalah prosedur praktikum. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, serta APD. Yang kedua adalah memotong benda kerja dari bentuk silinder menjadi lingkaran pipih. Yang ketiga, memasang benda kerja yang udah bentuk lingkaran pipih ke dalam ragum. Yang keempat, memasang benda kerja sampai presisi. Yang kelima, membubut benda kerja sesuai ukuran yang telah ditentukan. Yang keenam, mengukur benda kerja dengan jangka sorong. Jika sudah pas dengan ukuran, lepaskan benda kerja dari ragum. Yang ketujuh, pasang benda kerja ke dalam mesin scrap. Yang kedelapan, menyekrap benda kerja agar membentuk jeruji di bagian pinggirnya. Yang kesembilan, melepaskan benda kerja dari mesin scrap. Yang ke-10, pasang benda kerja di mesin bor. Yang ke-11, lalu ukurlah bagian yang akan dibor agar membentuk lubang di gear motor. Yang ke-12, proses pengeboran dilakukan dengan cairan agar lebih mudah dan tidak ada percikan api. Yang ke-13, jika sudah dibor, lakukan pengeboran lagi untuk mata bor yang lebih kecil di bagian yang agak dalam benda kerja. Yang ke-14, jika sudah semua, lepaskan benda kerja dari mesin bor. Yang ke-15, amplas bagian benda kerja agar permukaan menjadi halus. Yang ke-16, bersihkan bekas sisa scrap menggunakan kuas. 17, kembalikan alat dan APBD yang telah digunakan. Dan yang ke-18, benda kerja sudah selesai dibuat. Selanjutnya ada flowchart gear. Yang pertama start, menyiapkan alat, memotong benda kerja, memasang lingkaran pipih ke dalam ragum, membubut benda kerja, mengukur benda kerja, pasang dalam mesin scrap, pengeboran, pengamplasan. Jika lubang dan diameter selesai, kembalikan alat APD dan finish. Ini gambar dari part drawing. Selanjutnya analisis. UMKM Haryono Jaya merupakan UMKM kegiatan usaha bebengkel yang berupa perbaikan atau servis sebagai kegiatan utamanya dan penjualan suku cadang atau spare part. Dalam kegiatan pembengkelan tersebut menggunakan proses manufaktur pemotongan, pembubutan, pengeboran, dan pengaplasan. Dalam kegiatan ini kita mengambil pembahasan proses pembuatan gear motor di UMKM Haryono. Dalam pembuatan spare part, ini menggunakan bahan baja lunak sebagai bahan bakunya dan dalam pembuatannya pun pasti menggunakan alat agar proses pembuatannya berjalan dengan lancar. Alat-alat yang digunakan adalah seperti kuas, dilanjut alat-alat yang digunakan adalah seperti kuas, mata bor, jangka sorong, kunci L, mesin bor, kunci Inggris, mesin bubut, kunci cak, amplas, kunci perkakas, gerinda, dan lain-lain sebagainya. Dalam proses pembuatannya, kita harus menyiapkan perlengkapan yaitu
alat, ataupun bahan yang digunakan dalam pembuatan benda kerja ini. Setelah itu, memotong benda kerja berbentuk silinder menjadi bentuk lingkaran pipi. Dan kalau sudah pasang benda kerja tersebut ke dalam ragum dengan memasang benda harus dengan sesuai presisi. Setelah memasang benda kerja dengan presisi dapat melakukan proses pembuatan dan mengecek dengan mengukur dengan jangka sorong. Apakah benda tersebut sudah sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Proses selanjutnya adalah penyekrapan dengan membentuk jeruji di bagian pinggirnya. Setelah melakukan proses penyekrapan, dapat melakukan proses pengemboran, melubangi gear tersebut dengan memperhatikan ukuran dan dalam proses pengemboran dapat menggunakan cairan agar lebih mudah dan tidak menimbulkan percikan api. Setelah itu, melakukan proses penghalusan pada permukaan benda kerja dengan amplas dan bersihkan benda kerja dengan kuas. Jika telah selesai semua, jangan lupa kembalikan dan bersihkan alat-alat yang digunakan. Kendala pembuatan benda kerja ini adalah mungkin membutuhkan ketelitian ukuran yang tinggi dan beresiko terjadi kecelakaan kerja ataupun cacat benda kerja. Maka dalam hal ini diperlukan untuk memahami prosedur proses pembuatan benda kerja. Proses pembuatan benda kerja ini membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam mengamati proses produksi pada UMKM Haryono Jaya, kita dapat mengetahui secara langsung pembuatan suatu benda kerja dan tahapan prosesnya seperti apa. Perlu diketahui juga dalam proses pembuatan benda kerja ini harus memperhatikan prosedur keamanannya agar menghindari sebuah kecelakaan dalam bekerja. Kecelakaan kerja tersebut mungkin dapat dihindari seperti dengan menggunakan APD lengkap, menggunakan alat-alat sesuai prosedur penggunaannya, dan pastinya menggunakan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan benda kerja. Selanjutnya ada saran. Semakin berkembangnya zaman dan peradaban, tentunya akan memberikan suatu dampak bagi kehidupan manusia. Waktu sekarang akan berbeda dengan waktu yang telah berlalu. Begitu pula dengan kebutuhan manusia yang mana pada berkembangnya akan terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan iptek, serta sosial budaya dalam masyarakat. Kebutuhan manusia akan berjalan seiring dengan perkembangan dalam masyarakat. Begitu pula dengan UMKM yang mana semakin bertambah. Tahun perlu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ini semua mampu menjadi pelajaran bagi suatu UMKM yang bergerak di bidang apapun itu untuk tidak berhenti dalam berinovasi dan fleksibel terhadap perubahan yang ada. Oleh karena itu, UMKM yang mana pada dasarnya merupakan suatu usaha kecil mikro menengah juga perlu terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Karena kebutuhan yang ada di masa sekarang akan berbeda dengan kebutuhan di masa yang akan mendatang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, kami hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.